Ya. Ini kita udah bagi-bagi masing-masing, cuman memang belum kita jadiin ke satu file. Jadi sekarang ada 3 file gitu Pak, masing-masing. Tapi tanggalnya sih kita udah urutkan gitu. Seperti ini Pak, dari 19 saya kebetulan dapat yang dokumen yang ini. Terus dari sertifikat dia yang pertamanya hak milik, terus tumpang tindih ya. Ada lagi sertifikat hak guna bangunan. Terus pada saat ini kita juga ada semacam surat pernyataan dan lain sebagainya sih Pak. Ini gimana Pak? Mau dijelasin apa gimana Pak? Agak di scroll aja ke bawah, saya mau baca. Oke. Scroll, terus ini sertifikat guna bangunannya, terus ini ada pengaduan masyarakat, ini putusan pengadilannya, perkaranya gimana, putusannya dieksekusi juga diterima. Di saya nggak jalan ya ininya? Hah? Di teman-teman yang lain gimana, jalan nggak? Nggak jalan, Mbak. Oh, really? Nggak jalan. Coba. Tapi sharingnya ada ya, cuman nggak jalan ya? Sharingnya ada tapi nggak jalan. Nggak jalan ininya, apa boldnya. Coba aku coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalan nggak ya teman-teman? Jalan. Oke, alhamdulillah. Jalan. Ya, ini Pak, kalau yang dari kelompok 1, yang bagian yang tadi yang saya bikin yang peristiwa hukumnya, pertama dari sertifikatnya. Ini beda sama yang tadi? Sama? Yang tadi beda? Tadi beda. Kita ada 3 file memang sih Pak. Belum kita satu, gabungin Pak. Oke. Kita yang ini dulu aja. Turun aja pelan-pelan. Oke. 1 itu ada sertifikat hak milik atas nama Betty ini. Nah, kenapa saya merahin ini Pak? Itu ada ceritanya di situ, cuman nggak ada sertifikatnya, nggak ada dilampirkan di yang folder Bapak itu, cuman ada cerita dia, ada sertifikat kan, 4 Februari. Terus yang tanggal 29 Desember 2006 ini ada semacam perjanjian pelepasan hak tanah garap Pak. Antara PT Ridho Buana itu dengan PT Guna Alam itu. Seluas 14,3 hektar itu. Ini ada sedikit. Taruh di para pihak dong. Di para pihaknya kosong. Yang pihak terkait ini Pak ya? Iya, kan berarti kan ada PT Ridho Buana, PT Guna Alam, terus ada Kepala Inspeksi Agraria. Oh, oke. Oke, baik Pak. Nanti saya tambahin Pak. Ya. Dikasih tanda aja. Nama pihak. Nama pihak ya. Oke, saya tambahin nanti kirimkan. Oke, terus ini surat pernyataan si Heri Wijaya di RUT PT kan. Ini saya bikin sedikit isinya, telah melimpahkan mengurus perpanjangan dan selanjutnya. Terus pihaknya yang membuat pernyataannya si Heri Wijaya, yang menerimanya si Ardianta, si Dirut PT GAI itu gitu. Itu ada kata-kata Pemda Depok, maksudnya apa ya? Mana Pak? Ini isinya sih Pak, salah satu isinya dia kayak gitu. Terus yang 15 Juni ini ada pernyataan daftar SPH penerima pelepasan hak atas nama PT Ridho Buana. Ini nomornya, ini terkaitnya kepala kelurahan. Terus ini ada sertifikat hak guna bangunan itu kan yang dipermasalahkan itu 9.200, lokasinya tanah di sini. Terus tentang tergugat menerbitkan HGB di atas tanah HM. Ini nanti saya tambahin pihaknya. Sorry, sebentar, balik lagi. Tergugat itu siapa orangnya? Tentang tergugat si itu Pak, yang si GNA itu loh. Kasih keterangan, tergugat itu siapa, dalam kurung siapa gitu. Oke Pak. Oke. Terus ini ada surat inspeksi meninjau lanjutnya, ada surat ini Pak, pengaduan masyarakat Frans Nongka PT ini, Kepala DP MTSP, Kepala Deputi. Nah ini isinya. Kemudian ini ada surat pernyataan si Rojak Ali. Rojak Ali ini adalah salah satu ahli waris Sairih Bulog ini selaku pemilik tanah garapan. Isinya surat pernyataannya itu tanah garapan atas nama si Cecep milik ortunya, atau si Sairih Balok ini nama si ortunya ini, dan ahli waris sepakat telah dialihkan ke PT GAI ini gitu.
isi kata telah sepakat dialihkan ke PT GAI itu secara tertulis disebutkan. Iya Pak, surat perjanjian itu saya Istana Garapan atas nama oleh OTW dan ahli waris sepakat telah, ini aku typo sih, cuman bingung sendiri nih, telah dioper alihkan ke PT GAI. Dia di dalam pernyataan itu Pak, isinya itu salah satunya si Nah, Rojak berarti ini. PT GAI masuk ke para pihak. Oh, oke. Apa namanya? Oh, nanti ini saya cek lagi Pak ya, apa Pak kalau misalnya si GAI-nya nggak ada di surat pernyataan itu gimana Pak? Manestu. Lu Pak. Ini isinya kan telah sepakat sepakat telah Sorry, ini telah dioper alihkan ke PT GAI. Maksudnya begini Mbak, kata PT GAI ini, ya kata PT GAI ini ada nggak dicantumkan dalam surat itu? Nggak ada, si GAI-nya nggak ngomong, sepihak doang Pak, si Rojak doang. Iya, nggak perlu ngomong, tapi katanya ada nggak itu katanya? Kalimat PT GAI disebutkan nggak dalam surat? Disebutkan, ini si Rojak ini yang masukin. Apa Pak ya? Masukin kalau gitu. Oke. Okay. Terus ini 27 Agustus tentang putusan pengadilannya nomor sekian, perkara perdata yang penggugatnya Hanafi, Syeri, dan Haji Marimin. Terus Hanafi itu kuasa hukum atau penggugat langsung? Oke ya. Nanti coba saya pastikan lagi Pak ya, itu saya di bawah itu penggugat, kayaknya sih penggugat ya. Coba saya coba pastiin lagi Pak. Kalau nama-nama kayak gini pindahkan aja ke mana, ke para pihak. Oh gitu ya. Oke. Ini nanti penggugat gitu kali ya. Ya, penggugatnya siapa, tergugatnya siapa, jangan disebut lawyernya ya. Oke. Ini nggak lawyernya sih Pak. Nah, berarti dihapus saja itu, pindahin ke sebelah. Oke, baik Pak. Nah, ini putusannya belum masuk ke perkara pokok sih Pak. Dari eksepsi dia udah diterima sih, tergugat dapat diterima gitu. Karena kurang pihak ya. Si Rido itu nggak dimasukin sama dia. Nah, disebut. Jadi putusan gugatan tidak dapat diterima. Gitu kan? Karena dia kan menang eksepsi berarti kan ya, tergugatnya menang kan? Iya. Ya, berarti putusan isinya tidak dapat diterima. Eksepsi diterima gitu ya? Nggak usah, kalau putusan tidak dapat diterima, secara hukum acara kita sudah pasti tahu, itu pasti eksepsi itu yang menang. Oh. Nah, tapi terus dijelasin di bawah, apa alasan tidak diterimanya. Kurang pihak. Sebutkan kali ya udah. Nanti coba saya beri lagi Pak. Terus ini tuh, yang merah ini tuh ada ceritanya sih, cuman nggak ada ininya. Laporan polisi dari si Hanafi ini, dia laporkan terhadap PT GAI dugaan tindak pidana pengusahaan macam-macam. Terus ini di 16 Desember ini baru gini, ada. Stop dulu. Ya. Yang merah ini kan tidak ada, dia hanya ada cerita tapi tidak ada tempusnya, ya kan, nggak ada waktunya. Ya. Nah, ini saran saya ini, saran dipindahkan ke dokumen yang ke file yang baru. Jadi file yang baru itu khusus untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ada lokusnya. Tidak ada tempusnya, nggak ada waktunya. Supaya jangan mengganggu alur yang sudah ada tanggalnya gitu loh. Ya, dipindahkan ke file baru gitu ya. Ke file baru. File baru itu khusus untuk cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang tidak ada tanggalnya. Ya. Nah, tujuannya tadi supaya cerita ini kan alurnya sudah kelihatan nih, ada tanggal-tanggalnya, jangan terganggu gitu.
Nanti kalau sudah jadi semua, baru nanti tim bisa melakukan penafsiran peristiwa ini cocoknya masuk di alur tahun berapa ini gitu. Oh, nanti diinin per ini Pak ya, per tahun itu ya biar ini ya. Ya, nah ini sekarang apa nih? Ini surat kepolisian perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nomornya? Oh iya ya. Nanti kalau mengajukan gugatan nggak ada nomornya kan repot. Oke. Nah, berarti para pihak dipindahin ke sebelah. Pelapor siapa? Ini kepolisian kali ya, penerbit gitu ya. Berarti ada ininya sih ya, surat kebetulan siapa gitu. Oke. Terus ini ada berita acara nomor 10 tentang pengecekan data situasi lapangan. Berdasarkan permohonan pengukuran kembali batas terhadap sertifikat hak pilih nomor sekian-sekian yang diajukan Polda Metro Jaya. Hasil keadaan lapangan di lokasi berupa tembok keliling milik PT GAI. Oke, stop dulu ya. Nah, ini kan baca cerita ini atau tim baca cerita ini dari berita acara di atas itu kan? Ya, benar Pak. Nah, di berita acara itu ada peristiwa hukum lagi nggak? Ada sertifikat ini nggak ada ininya Pak ya, pengecekan data situasi berdasarkan ada permohonan ini sih Pak. Nah, berarti ada peristiwa permohonan nih. Nah, tinggal dilihat di surat itu peristiwa permohonan itu tanggal berapa gitu. Ini jangan dihapus, tapi itu kan satu peristiwa. Tinggal dikeluarkan dari sini, masuknya dia kemana nanti? Peristiwa apa? Peristiwa permohonan pengukuran kembali oleh Betty itu per tanggal berapa itu? Kalau nggak ada, masukin ke file yang kosong. Ini nggak usah dihapus, biarin aja. Tapi kalau ketahuan tanggalnya, perlu dimasukkan ke dalam tabel. Walaupun nggak ada dokumen suratnya ya. Oke. Oh gitu ya. Kalau aku kira yang ada dokumen aja Pak. Kalau tidak ada. Nah, sepanjang itu ada peristiwa hukum. Ceritanya masuk ya. Ya, tapi kan tetap itu peristiwa hukum. Kan? Tapi, nah itu dibuat jadi satu rangkaian juga. Oke, walaupun sebenarnya kayak apa sih Pak, kita belum nggak usah lihat evidence-nya dulu berarti Pak ya, ngerangkai dulu berarti ya? Dia dikeluarkan dulu dia dari ceritanya itu dikeluarkan dulu jadi sebagai satu cerita baru. Yang penting ada tanggalnya. Kalau cerita ini ada tanggalnya, jadi satu tabel sama ini, gitu ya. Kalau dia logikanya gini, berdasarkan permohonan pengukuran, berarti kan ada permohonan, ya kan? Nah, permohonan berita acara ini kan muncul karena permohonan, ya kan? Ya. Artinya posisi peristiwa ini adanya nanti di nomor 8 tuh. Ya, di sini sih. Ya, di atasnya nanti gitu kan? Kan jadi ketahuan nih kan logikanya kemana gitu kan ya? Oh berarti ada permohonan nih gitu. Oke. Lanjut Pak ya. Ini petugas hukumnya, kepala seksi, terus ini Kementerian Agraria yang penerbit surat berita acaranya sih. Terus ini dalam lampiran peta situasinya ada lampirannya di surat di BA ini. Poldanya nggak masuk. Siapa Pak? Poldanya nggak masuk. Sorry, maaf Pak siapa? Poldanya nggak masuk. Oh Polda. Enggak karena ini iya sih ya. Berita enggak Iya. Berita acara ini ya ada Polda ya. Soalnya Polda. dia yang minta ya Pak. Benar-benar Pak, dia yang minta sih. Nah, berarti ada peristiwa lagi tuh. Polda mengajukan permohonan ke BPN. Sampai apa? Semua ini berarti ya, maksudnya ya. Iya, emang begitu caranya rekonstruksi cerita. Berarti ada dua. Ya ini Pak. Yang permohonan tadi itu si Polda yang ngajuin emang. Iya, Polda ngajuin kan nggak mungkin kalau nggak ada permohonan dari Betty-nya.
Ini berdasarkan permohonan pengukuran kembali batas sertifikat atas nama Betty yang diajukan Polda. Berarti ada dua ya. Berarti Ini ada yang di atas Betty. ini untuk sementara. Coba sekarang di ini apa ini? Oh, ini berita yang ini. Coba kita cek bareng-bareng sama dokumennya ya. Coba dilepas dulu, Mbak. Share-nya dilepas dulu. Aduh, bentar. Aku laptopnya kalau udah diinin tuh susah gitu Pak. Aduh, ini nggak kelihatan lagi. Dari situ nggak bisa di ini Pak ya, stop share ya? Oh, dari saya, oke. Soalnya laptopnya agak ini Pak, kalau udah share itu nggak kelihatan lagi tombolnya, error. Nah, udah. Kita cek ya suratnya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Nah, gini, dokumen yang kita baca kan dokumen ini nih. Ya, ini dokumen yang sedang kita baca. Oke, saya kecilin dulu. Nah, di dalam dokumen ini ada peristiwa hukum juga. Apa peristiwa hukumnya? Ya, di sini kita lihat di sini. Ini yang tadi Mbak masukkan kan, permohonan ini tadi ya. Nah, berarti namanya si Ibda Supadi itu masuk sebagai pihak tadi. Ya, satu itu. Terus kedua, apa peristiwanya lagi? Ada lagi peristiwanya. Coba dibaca ini. Ya kan? Ada surat dari kepala kantor pertanahan telah melaksanakan pengambilan data. Ya, berarti ada surat nih. Tanggal sekian, tanggal 19, ini tanggal 20. Nah, berarti posisi peristiwa ini adanya di atas yang nomor 9 tadi. Ya. Nah, itu kedua. Terus ketiga, ada lagi peristiwanya. Apa peristiwanya? Ini peristiwanya. Ada peristiwa pengecekan lapangan, pengecekan lokasi. Ya, siapa pihaknya? Ya, pihaknya ini Nalis, Nasam, Romli, tim Polda. Ya. Paham nggak saya, Mbak? Paham ya? Ini peristiwa kedua nih. Jadi peristiwa pertama di dalam surat ya, dalam surat. Peristiwa pertama, terus kemudian peristiwa kedua, ya, terus kemudian peristiwa ketiga. Nah, cuma kan kita nggak tahu nih informasinya. Ini proses pengecekan lapangannya ini tanggal berapa, kan gitu. Nah, ini yang dipindahkan ke file yang baru tadi, yang nggak ada tanggalnya. Tapi dia sebagai suatu peristiwa itu terjadi karena muncul dalam dokumen gitu loh. Tapi tanggalnya nggak ada, pisahkan ke file yang baru. Itu maksud saya, Mbak. Pak, ya. Ya. Oke, Pak. Pak, bentar, Pak. Di sini kan nggak ada si polisi itu kan, Pak. Maksudnya dia berita acara ini tuh yang membuat berita acara ini yang mereka ini aja kan, apa yang dari kementerian ini aja kan yang ngukur-ngukur ini. Terus walaupun berarti kan ada cerita pihaknya ini. Kenapa? Ini pihaknya dalam konteks berita acara itu ini pihaknya. Ya, berarti kan tadi si Poldanya nggak usah dimasukin kan, karena kan Poldanya nanti di dalam yang si permohonan itu kan, Pak. Kalau nggak mau kecampur boleh, tapi nanti dimasukinnya di sini di peristiwa yang ini nih. Iya. Ya, benar, sorry. Salah. Yang permohonan tadi itu. Di peristiwa ini. Iya. Ya? Iya. Oke. Nah, silakan lanjut, Mbak. Tadi share-nya dilanjut. Oke. Udah kelihatan ya? Udah. Oke. Terus yang 7 Maret sama sih ada surat pernyataan si Cecep itu isinya tidak menuntut si Rojak Anmali atas surat pernyataan pelepasan hak tanah garap dan surat lainnya secara legalitas. Yang memberikan pernyataan si Cecep yang menerima si Rojak Arzali. Terus kalau untuk surat pernyataan pelepasannya sih udah ada di atas sih sepertinya. Jadi dokumennya ada ini ya.
Ada. Seingat saya ada. Nanti coba cek sekali, Pak. Oke. Terus ini 16 Juni ini pemberitahuan penetapan tersangka ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar. Ini di sini nanti ya. Isinya penetapan tersangka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang penetapan tersangkanya. Yang nerbitin itu si kepala kepolisiannya ke si Jabar ini. Kejati. Ya, Kejati. Terus ini berita acara hasil Itu penelitian. ada dokumennya kan? Ada nomornya nih, Pak. Oke. Berita acara hasil penelitian atau dalam rangka ini temponya parah sih, Pak. Aku juga sampai bingung nih baca nih. Letak berita acara hasil penelitian dalam berita acara penelitian ya, tim peneliti kementerian dan Itu bukannya ada nomor tuh. Nanti coba saya cek, Pak. Tapi ini sepertinya nggak ada nomornya sih. Oh iya, nggak ada. Nggak ada Nggak ada nomor. nomornya sih, Pak. Ini temponya saya perbaiki nanti, Pak. Saya bingung nih, tempo saking cepatnya. Ini Tapi ada para pihaknya ditulis ya, dibuat ya. ada, nih si tim penelitinya nih. Terus yang 3 Agustus, surat Kepala Kantor BPN Jabar ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, perihal permohonan bantuan penjelasan dan penegasan seperti ini, gambar sertifikat. Ini isinya ringkasannya, hasil peta situasinya, menimbulkan kesalahpahaman, terus luasnya, dan lain sebagainya. Ini ada fotokopi sertifikatnya. Pihaknya Kepala Kantor BPN, ini ya, sama yang ke Depok ini juga ya. Kepala Kantor BPN Jabar ke Kepala Kantor Depok. Ini saya perbaiki lagi nanti, Pak. Terus ya itu, Pak, kalau yang foto dari saya, Pak, mungkin bisa dilanjutin. Yang lain? Lanjut, Pak, masih kelompok 2, Pak. Ya, iya masih lah. Pak. Share-nya diitin aja. Rafli, aku nggak ngerti. Sorry. Oke, silakan. Ya, ini Pak, tabel peristiwa hukum kan tadi Dari dengan atas. sesuai yang disampaikan oleh Mbak Dona, Pak, kita masih Ntar membagi. dulu Mas, ini gambarnya gerak kan nih? Gerak nggak, Pak? Enggak. Kenapa, Pak? Gambarnya gerak nggak? Nah, itu udah. Oke. Ya, benar. Sip. Ya, Pak, yang tadi disampaikan oleh Mbak Dona, ini kita masih ngebagi berdasarkan folder, jadi secara urutan tanggal kita masih sendiri-sendiri, makanya di sini masih ada yang dokumen dari tahun 2005 sampai tahun 2020, Pak. Padahal tadi di tengah-tengah kan di Mbak Dona juga ada yang di 2000, di tengah-tengah ya, Pak ya. Ya. Ini tabel peristiwa hukumnya, yang pertama ini perlu saya bacain atau gimana ya, Pak? Di scroll pelan-pelan aja, saya mau baca sendiri. Nanti saya tanya kalau nomor 2 itu nomor surat pernyataan ya. Surat apa itu? Daftarnya, Pak, daftar surat pelepasan hak. Ditaruh ke sana aja. Kan itu nama dokumennya kan, nomenklaturnya kan? Ya, Pak. Kalau mau dikasih keterangan, misalnya gini, nomor ini nomor institusi atau nomor pribadi atau nomor perusahaan? Bentar, Pak, saya cek. Nomor dari keterangan lurahnya, Pak. Nah, berarti taruh di sini surat dari lurah, berarti keterangan di depannya. Surat dari kelurahan mana? Surat lurah apa? Lurah Bedahan ya. Nah, baru yang di ujung ini keterangannya ya. Isinya apa sih, Ya, itu Pak. kan? Oke. Iya, ada lagi tas kecil. Turun ke bawah, Mas.
akta nomor 4, akta pelepasan hak tanah garapan. Ini akta notaris atau apa? Ya Pak, akta notaris Pak. Kan notaris Nah. itu. Berarti di pihak itu dibuat itu. Notaris juga sebagai pihak. Tadi kan di Mbak Dona kelihatan tuh notaris juga dijadiin tersangka kan? Yang Ibu Ambiati tadi tuh. Di sini ya Pak, tambahkan notaris. Ya, notaris namanya siapa? Ambiati SH itu. Iya, tinggal diketik aja Ambiati SH. Oke. Ini nomor 5 terpisah-pisah ya, Bu? Oh, ini Pak karena Pak pindah, Oh, iya iya iya. saya turunin aja Pak biar jelas. Mana tadi? Nomor 6 ya? Nggak ada nomornya ini Pak. Kan maksudnya nomor urutnya di nomor urut 6 ya? Iya Pak. Mas, saya mau tanya, ini panah kecil-kecil ini apa maksudnya ya? Di samping nomor tuh, di samping nomor. Oh ini apa tab Pak? Artinya tab kalau di inian format di komputer saya Pak. Nomor urut 6 ini Mas lihat dari dokumen. Ada dokumennya berarti ya? Ada Pak. Turun lagi. Nah ini nomor 7 dan 8 ini cuma gambar Pak. Gambar yang pertama 25 peta bidang tanah. Ini nomornya. Nggak ada yang tanda tangan di situ. Ada Pak, ada yang tanda tangan. Nah, taruh dong pihak sini. Siapa yang tanda tangan? Institusi mana yang tanda tangan? Baik Pak, nanti saya tambahin Pak. Ini nomor 9 ada pengaduan masyarakat. Tentangnya nggak tahu tentang apa ya? Nah ini Pak ini cuma udah langsung surat yang dikeluarkan apa? Saya nggak nemu dokumen yang pengaduan masyarakatnya itu Pak, belum ada. Maksud saya ini didapat informasi ini berarti bukan dari dokumen ya, dari cerita dalam dokumen ya. Iya Pak. Cerita dari dalam dokumen atau apa? Ini apa surat Kemensetnek Pak? Terutama yang dari ini Pak, asisten Deputi Pengaduan Masyarakat atas nama Deputi ini, dia menyampaikan ke Wali Kota Ini nggak ada Depok. dokumennya. Ini nggak ada dokumennya. Ada dokumennya. Oh, ada dokumennya. Dia menyampaikan bahwa Kemensetnek ini mendapatkan pengaduan dari saudara Franz Nongka ini, tapi pengaduan itu terkait permasalahan yang ada di Kota Depok Pak. Nggak disebutin apa? Yang diadu nggak disebutin. Misalnya Disebutin sih Pak. Keberatan supaya terhadap jelas. penerbitan risalah. Masukin di situ di Ini ya keterangan. Pak. Ya, apa tentang apa dia, kan nggak mungkin ngadu tapi nggak ada objek yang diadu. Ini suratnya dari asisten Deputi ditujukan ke Wali Kota Depok dan Kantah Depok Pak. Kantah itu apa? Kantor Pertanahan.
Oke, turun lagi. Ini nomor 10 ada peristiwa hukum juga nih dalamnya berarti ya. Iya Pak. Ada peristiwa gugatan tun ini. Ini kan atas pencabutan gugatan. Berarti Ya. surat ini kan menerangkan bahwa ada gugatan yang dicabut kan? Nah, berarti ada gugatan tun yang sudah didaftarkan. Kalau nggak ada dokumen gugatan tun, nggak ada tanggalnya, informasi ini nanti disalin di file yang kosong itu ya, Mas. Baik Pak. Jadi kita tahu ada peristiwa gugatan ini. Ada peristiwa gugatan tun. Berarti gugatan tunnya itu objeknya itu tuh, risalah pertimbangan teknis pertanahan. Itu objek gugatan tunnya tuh. Nah, Iya, Pak. risalah pertimbangan teknis ini ada nggak dokumennya? Wah, saya belum ini Pak, belum ngeliatin Oke. sampai Kalau detailnya Pak. kalau nggak ada Mas, ini risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin lokasi nomor sekian kan ada tanggalnya nih. Ya Pak. Ya kan? Masukin ke tabel ini berdasarkan tanggal. Nanti di copy bikin alur masukin ke alur yang sekarang gitu. Dia 2018 ya. Agustus berarti sebelum 30 November ini. Keluar Ya, Pak. itu risalahnya. Oke, turun Mas. Disposisi wali kota ada nomor suratnya nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Tapi ada dokumennya. Ada. Ini Mas bisa bedain mana yang ada dokumen, mana yang nggak ada dokumen? Gimana Pak? Bisa bedain nggak mana yang ada dokumen, mana yang nggak ada dokumen? Bisa bedain nggak? Kalau dokumen maksudnya yang ada nomornya Pak? Kan ada Nomor resmi. ada file yang Mas baca gitu. Itu kan dokumen artinya. Iya, ini semuanya yang ada filenya. Oke. Salinan akta pelepasan ini pasti akta notaris juga nih. Jadi nomornya harus tahu tuh Mas, nomor aktanya. Terus harus tahu juga siapa notarisnya. Ini ada peristiwa hukum perjanjian pelepasan hak tanah loh. Dan ada tanggalnya. Ini yang di nomor 14 ini. Iya Pak. Ya kan? Keterangannya itu kan bahwa pelepasan hak ini dibuat untuk menegaskan perjanjian pelepasan hak tanah garapan yang dibuat pada tanggal. Berarti kan ada peristiwa hukumnya nih. Peristiwa hukum yang ini ya Pak? Ya, itu kan ada tanggalnya, ada di hadapan dibuat notaris. Ada Pak, masuk di file saya Pak. Kan ini kita masuk. bagi 3
Karena kami 3 belum orang, belum karena dibagi-bagi. koordinasi Pak, belum rekon. jadi belum dijadikan satu. Oh iya iya iya. Ya, yang penting kan kalau ini Mbak Dona udah masukin ya ke filenya Mbak ya. Oke, terus turun bawah Mas. Habis. Sudah Pak, yang saya sudah Oke. selesai. Oke, yang ketiga. Yang anggota ketiga. Ira. Siapa tadi ya? Ira Puspitasari, Mbak Ira. Bisa agak digedein dikit nggak? Kok malah miring? Atau itu Mbak, yang kotak-kotak di atas itu loh, sampingnya tanda silang itu coba digedein. Ini yang di sebelah kanan, pojok kanan. Kalau dari saya kanan sih ya. Harusnya di Mbak juga kanan. Pojok kanan di samping tanda silang. Saya bantu share screen aja Mbak. Ya tuh, klik. Ah. Oke, turun pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya kebetulan kebagian file yang dari tahun 2004 Pak. Jadi awal mulanya pemilik tanah mulai dari 2004, yaitu yang diambil yang dipegang oleh Berkas Cipta Mandiri itu Pak. Itu tanggal 19 Desember perjanjian pelepasan hak tanah garapan oleh Jin itu apa ya? Oleh PIJIN itu ini Pak, pemilik Nama tanah orang. garapan. Nama orang Pak. Nama orang. Jadi beserta 56 orang Pak, tapi dokumennya satu-satu. Mohon maaf saya tidak tulis satu-satu Pak, karena tanggalnya sama. Ya, ya. Di Disaksikan. pihaknya ditulis saja 56 orang. Sudah Pak, ini izin. PIJIN di sebelahnya, harusnya tempatnya di sebelah. Ya. Baik Pak, baik Pak. Pihak 1 56. Baik, nanti saya perbaiki Pak. Jangan pakai nama, jangan pakai orang ya. 56 penggarap, biar kita konsisten istilahnya. Baik, baik Pak. Perbaiki Walaupun Pak. itu orang juga sih, tapi istilahnya kan ada penggarap. Ya. 17 Mei 2006, pernyataan hasil RUPS PT RRM. Mbak tahu artinya RRM ini? Ini Ridho Buana ya? Iya Pak. Ridho Buana Rizky Mandiri Pak. Melalui akta notaris. Nah, iya. Akta notarisnya di mana? Akta notarisnya dibuat di Ambiati Pak. Ada. Di bawahnya tuh ya, yang di tanggal 30 bukan? Tanggal 30 itu Pak, yang bulan 10 itu menonaktifkan Pak, bahwa PT RRM karena kinerjanya tidak bagus, maka Heri Wijaya selaku pemegang saham mayoritas direktur membuat ini Pak, pernyataan bahwa menonaktifkan PT RRM dengan batas waktu yang belum ditentukan. Kan ada ini melalui akta notaris. Ini yang tanggal 17 Mei ini Mbak baca akta notarisnya atau Mbak baca peristiwa hukumnya? Baca akta notarisnya Pak, bahwa berarti ada nomornya kan? Oh iya Pak, nanti saya masukkan. Ini PDF ya? Iya Pak, mohon maaf Pak, ini saya terlanjur mencet yang file PDF yang Oh gitu. nanti saya perbaiki langsung Pak. Jadi dicatat ya, berarti akta notarisnya. Ya, saya catat tertulis Pak.
langsung di kertas dulu. Nanti akta notaris itu yang Mbak baca kan akta notarisnya ya? Iya Pak, saya baca Ya. akta notarisnya. Nah, berarti nanti lihat dengan tanggal yang ini. Sama nggak dengan tanggal akta notaris? Iya. Kalau nggak sama, kita ngikutin yang tanggal akta notaris. Baik Pak. Oke, turun gua Mbak. Ini akta notaris juga ya? 29 Desember. 29 akta notaris juga Pak, notaris Ambiati SH. Ditulis Itu- ini berarti akta perjanjian pelepasan. Nomornya berapa? Baik Pak. Oke, terus turun Bang. Eh, 8 Mei. 8 Mei ini surat resmi kan? Surat resmi Pak dari Nah, Lurah Bedahan. Berarti ada nomor tuh. Nomornya dimasukkan. Baik Pak. Eh, 6 Mei. Jawaban BPN. Surat resmi kan? Iya Pak, surat Ya. resmi. Baik Pak. Ini ada dokumennya ya nih? Ada semua Pak, ada dokumennya Oh, ya. semua. Mohon maaf Pak, untuk foto kayak peninjauan lokasi saya tidak masukkan atau perlu dimasukkan juga Pak, tercatat. Kalau bunyi tanggalnya masukkan. Oh baik Pak. Kalau nggak ada, masukkan ke file yang tadi khusus cerita yang nggak ada tanggal. Baik. Karena yang saya lihat cuman ini aja, foto-foto pada saat meninjau begitu. Nggak Lahan. tahu meninjau tentang apa, tanggal berapa, nggak ada. Sepertinya tidak ada, cuman foto-foto saja. Filenya itu bunyinya foto-foto pada saat meninjau. Nanti saya lihat Pak, kalau misalnya ada tanggal berarti dimasukkan ke dalam peristiwa ya Masukkan. Pak? Ya, masukkan. Baik Pak. Baik. Terus turun bawah. Sudah habis Pak? Habis. Oke. Oke. Berarti kelompok berapa tadi ya? 2 Pak. Kelompok 2. Kita bisa masukin nilai dulu. Oke. Kelompok 1 udah siap? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Ya, silakan di kelompok 1 hadir semua. Kelompok 1 sebentar, Pak. Satu itu Ada Mbak Rima, Mas Ahmad. Rima ada Pak hadir. Larissa hadir tadi ya. Clarissa ada, hadir semua Pak. Oke. Ya, silakan di share progresnya. Iya Pak, baik. Izin share Pak, dan juga untuk teman-teman. Ya, jadi saya mewakili teman-teman dari kelompok 1. Ini mohon maaf kami belum selengkap, kami baru sampai pada tahun 2000 pada bagian-bagian awal Pak. Ya, dari atas. Tapi dulu aja, kami Mas. mencoba ya. Jadi di sini kami klasifikasikan pada tanggal, aktivitas, kemudian aktor, kemudian dokumen yang diacu, dan keterangan apabila diperlukan. Jadi hal-hal yang terkait dengan yang tidak terdapat di kolom-kolom yang lain kami coba masukkan ke dalam keterangan. Jadi untuk sementara kami di sini dari tanggal 19
Desember 2015 pelepasan hak tanah garapan. Di sini aktornya pihak pertama ini ada banyak ya, di sini ada 18, dan kemudian pihak kedua atas nama diwakili oleh Heri Wijaya atas nama PT Ridho Rizky Mandiri sebagai pihak kedua. Kemudian dokumennya yang diacu adalah dokumen nomor ini sebetulnya nomornya banyak Pak, ini yang dimasukkan saja yang jadi nomor 593.2 ini dari nomor dari sampai nomor 90-an /12 Romawi, dan ini. Jadi terdapat 59 dokumen yang dokumen itu ditandatangani oleh kedua pihak dan mengetahui kepala desa dan juga camat. Jadi di situ ada tanda tangan masing-masing orang, misalnya Sukadi Idan satu, terus kemudian dari pihak kedua dari pihak PT Ridho Mandiri Heri Wijaya, lalu kemudian di bawahnya ada mengetahui kepala kelurahan Bedahan dan camat. Dan semua dokumen ada. Mengetahui itu kepala kelurahan dan camat itu tanda tangan berarti ya? Tanda tangan Pak, tanda tangan dan stempel kepala kelurahan. Stempel camat. Kalau dia tanda tangan berarti masukkan ke aktor, Mas? Iya Pak. Oh iya, baik. Di aktor ditambahin ya. Lurah dan camat, lurah Bedahan dan camat. Camat Sawangan. Lalu di sini intinya dari surat pelepasan hak tanah garapan ini adalah bahwa pihak itu telah pihak pertama melepaskan tanah garapan dan menyatakan benar-benar telah menggarap, kemudian dan menerima ganti rugi dari pihak kedua. Demikian Pak. Untuk dokumen selanjutnya, bentar Mas, bentar. Itu tanggal 15 Juni 2006. Ya. Tunggu sebentar. Coba naik lagi. Lihat di keterangan tadi. Di keterangan ini kan ada peristiwa hukum, Mas. Pihak pertama sudah menerima ganti rugi santunan, tanggalnya ada 29 Maret 2005. Sekarang Mas geser ke kiri. 29 Maret 2005. Berarti sebelum ini ada peristiwa tuh Mas. 29 Maret 2005. Tanggalnya jelas, peristiwanya jelas, aktornya jelas, walaupun nggak punya dokumen. Betul Pak. Iya Pak. Berarti jadi nanti harus di atasnya Pak ya? Iya. Dibuat di atasnya nanti. Ditandain dulu Mas. Siap Pak. Kalau langsung diperbaiki, nanti kelompok yang lain nggak kebagian tempat. Baik, ini saya inikan aja Pak. Saya kasih ini aja Pak. Ya. Oke. Oke, turun ke bawah. Lalu kemudian tanggal 15 Juni 2006, pernyataan dari Kepala Kelurahan yang membenarkan tentang nama-nama pelepas SPH kepada PT Ridho Buana Rizky Mandiri. Di sini yang bertanda tangan di situ pihaknya atau aktornya ada Nalis Saprudin BBA, ini kepala kelurahannya, dan mengetahui camat namanya Dr. Andes Tatang Johana. Ini surat keterangannya nomor sekian. Terus turun ke bawah. Kemudian nomor selanjutnya tanggal 29 Desember masih tahun 2 yang sama, perjanjian pelepasan tanah garapan antara Heri Wijaya
dan Heri Wijaya, Dahlan Idan sebagai pihak pertama, dan Ardianta. Itu akta notaris ya? Dokteran, ya. Bagaimana Pak? Itu akta notaris. Ada Ya? akta akta, iya ya Pak, akta notaris. Ya, nomornya belum masuk tuh Mas. Iya. Nomornya, nomor akta notaris. Iya betul Pak. Ya, perlu dimasukin Tadi lagi ya. kami, ya, kami agak kesulitan tuh, nomornya di depan kok nggak ada ya Pak ya? Hah? Biasanya nomornya ada di depan ya. Mungkin nanti akan kami cari lagi Pak. Oke. Biasa itu kan ada aktenya Pak. Ya. Di Biasanya bukti kalau aktenya nggak- itu kita belum menemukan. Biasanya kalau nggak di cover depan. Ada Pak, nomor yang C1508 itu ya Pak, yang tahun 2002. Iya mungkin ya, nanti Nomor baik dari, nanti ya, kita nomor dari tambahkan ya. notaris. Iya. Nanti kami tambahkan Pak. Nanti dicek lagi ya Clara saya. Ini 29 Desember 2006 yang pelimpahan pengurusan kan itu surat pernyataan berkop tuh. Ada nomornya nggak? Itu tidak ada Pak. Oke. Cuman ditandatangani oleh, jadi berkopnya itu atas nama PT Ridho Buana Rizky Mandiri. Tapi yang penandatangan di situ dua, dari Ridho Buana dan Ardianta. Ya, tapi nggak ada nomornya ya? Tidak ada nomor Pak. Oke. Oke, turun. Oke. 27 April pelepasan hak tanah garapan. Nah, ini yang menarik di sini dokumen tanpa nomor. Ada 4 ini, Pak. Ada Taom Rahmat bin Mursid 1, Sapi Umar 2, Johani bin Sayuti 3 ya. 4 dan sebagai pihak pertama, lalu pihak kedua Ardianta, dia mewakili PT Guna Alam Indonesia. Nah, tapi yang menariknya di sini dokumen itu tidak ada nomornya. Jadi yang ditandatangani kedua, tanggalnya ada, tapi tidak ada nomornya. Karena kan nomor itu ada di atas Pak, dokumen yang sifatnya seperti surat kecil gitu, dan juga tidak ditandatangani oleh camat. Jadi yang tanda tangan hanya Lurah Samsudin. Bentar dulu Mas. Ditandatangani hanya oleh lurah tanpa camat. Nah, pertanyaan saya, di surat itu memang ada kolom tanda tangan camat? Ada tanda tangan, tapi kosong. Kosong. Ya. Dan ada kolom nomor harusnya diisi, tapi tidak diisi. Lalu tanggal 27 April pembuatan surat keterangan telah menerima ganti rugi. Ini yang mengeluarkan adalah kepala kelurahan. Ya. Kelurahan mana? Kelurahan Bedahan, Pak. Oke. Kepala kelurahan Bedahan dengan surat nomor. Nah, ini suratnya juga cuman nomornya 580 garis miring PMR ini seperti jadi tidak ada, seperti tidak lengkap gitu. Tapi di sini ada daftar lampiran. Jadi selain surat pernyataan, di bawahnya ada daftar lampiran yang menyebutkan 62 orang ini sudah menerima ganti rugi. Di situ
tidak disebutkan ganti ruginya, hanya besaran dari tanahnya masing-masing. Terus turun bawah, Mas. Baik, Pak. Selanjutnya tanggal 8 Mei, permohonan Herredis atas tanah X Tanah Negara SK Kinak yang diajukan untuk disertifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Depok. Jadi surat itu dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bedahan Samsudin sebagai pemohon, ditujukan kepada Kepala Kantor Tanahan Kota Depok. Ini nomor suratnya, dokumennya, surat berkop Kelurahan Bedahan nomor sekian. Jadi dikeluarkan tahun 2007. Dan kemudian dibalas oleh BPN pada 6 Maret 2008 dengan surat nomor sekian. Tunggu sebentar. Itu dibalas oleh BPN, itu tertuang dalam surat ini, enggak? Tidak, Pak. Jadi surat yang tersendiri dan di situ menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Surat ini, surat yang BPN ini yang tanggal 6 Maret 2008 itu ada dokumennya? Ada, Pak. Udah dimasukkan ke dalam tabel? Belum, Pak. Belum. Harusnya dimasukkan, cuman saya khawatir ini karena kan tanggal 2007, sementara ya, di sini 2008. Sesuai tanggalnya maksud saya. Ya, nanti pas kami lewat tanggal itu kami akan masukkan gitu, Pak. Atau menurut Bapak kita masukkan langsung di bawahnya atau di secara kronologisnya, Pak? Secara kronologis ya, Pak. Baik, baik. Baik, karena itu kami belum masukkan, Pak. Ya, ya. Karena iya pertimbangannya karena masih banyak dan ini kan kemudian kita langsung melencat ke sini karena ini dari tugas-tugas dari teman-teman yang lain, Pak. Berarti udah digabung nih ya? Iya, yang ini yang di bawah ini baru digabung, tapi memang masih ada bolongnya yang bagian ini, Pak. Ya. Oke. Ini 1 September siapa yang ngerjain? Yang 1 September Clarissa ya? Iya, saya, Pak. Iya. Itu dalam tanggal 1 September 2019 terdapat laporan polisi dengan nomor LP 5464 garing 9 itu ya. Garing 2019 garing PM garing DRU dengan pelapornya merupakan pemilik tanah di Jalan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Dengan SHM nomornya 234, bedahan seluas tanahnya 15.000 meter persegi atas nama Ibu Betty Hendrawati. Akan tetapi diketahui di atas tanah tersebut telah dibangun bangunan. Udah ada bangunan di atas tanah tersebut. Menurut isi cerita, ya? Iya. Menurut kronologisnya seperti itu. Oke, turun. Lalu setelah itu dilakukan penyidikan oleh Bapak Haji Eri Suheri
Dulu Mbak, Oh, belum, Mbak. setelah itu dilakukan penyidikan, itu dapat cerita dari mana? Ini ada dokumennya, Pak. Yang dari laporan polisi yang tanggal 1 September atas nama laporan Pak Heri Suheri. 1 September itu laporan polisi. Iya. Ya. Iya. Nah, Nomor berarti LP tersebut. harus kuat nih hukum acara pidananya nih. Kalau sudah ada laporan polisi, kira-kira langsung dilaksanakan penyidikan nggak? Menunggu keputusan dari kejaksaan. Siapa Gimana, dosen Pak? acara pidananya ini? Maksudnya, kalau dia masih baru laporan polisi, itu penyidikan belum mulai itu. Jadi jangan dikomentarin kalau penyidikan sudah berjalan. Cukup kita terangkan bahwa ini ada laporan polisi nomor sekian, pelapornya ini, terlapornya ini, perkaranya ini. Udah, titik. Iya. Ceritanya jangan ditambahin, sudah terjadi penyidikan. Oh, belum. Ya, soalnya Baru dalam laporan dokumen ada yang tanggal 16 Desember 2019 itu udah terjadi penyidikannya di situ, Pak. Nanti kalau belum. kita sudah ketemu tanggal 16. Kan kita belum bicara tanggal 16. Kita bicara tetap per tanggal aja. Iya, dari tanggal 1 September. Oke. Oke, turun. Turun, Mas. Nah, elek ya? Di saya nggak gerak nih. Saya juga nggak gerak, Pak. Habis, sudah? Belum, Pak. Di belum. input lagi. Ya, terus ke bawah. Pada tanggal 7 Maret 2020. Kok langsung 7 Maret? Dalam data saya yang saya kerjakan, ya, hilang lagi. Coba pakai yang dari Claresa ya, mungkin supaya lebih enak. Saya pakainya lewat handphone, Pak. Saya Zoom-nya lewat HP. Enggak, sebentar. Iya, maksud saya sebentar. Salah. Oh ini. Nah. Oke, yang nomor 2 bawahnya. Ini. Iya. Ya. Jadi dari langsung tanggal 7 Maret dari file yang saya kerjakan, ini ya, terdapat tadi ya. surat pernyataan. Ini apa ini? Ya, ini yang saya sebelum kita jadiin satu, Pak, file yang sebelum kita jadiin satu. Ini udah di nomor 2 sekarang. Ya, nomor 2 ini. Ya, nomor 2. Nomor 2 terdapat pernyataan dari Cecep, ahli waris dari Sairih Balok, yang sebelumnya tanah milik almarhum Dahlan Idan. Dulu, Mbak. Ini kalimatnya kontradiktif. Surat pernyataan dari Sairih Balok. Sairih Balok ini kan pewarisnya nih. Iya. Berarti yang buat surat salah. orang udah meninggal. Iya. Oh ya, jadi pernyataan tulisannya salah sih, Pak, maaf. Jadi dari Cecep,
cacat ahli waris dari Sari Balok gitu maksudnya. Gitu. Iya, maaf Pak. Kalau ini bacanya kan berarti orang udah meninggal bikin surat ini. Surat ini pribadi ya, berarti ya, bukan dari institusi atau dari perusahaan ya, pribadi ya. Bukan, iya. Tapi ditandatangani oleh Cacap dan Rozak Arnali sebagai kakak kandungnya, berserta saksi-saksinya, Masuri, Ahmad Dasuki, Johani, Sayuti, Indra, yang mengetahui Ketua RW, RT, sama Kepala Kelurahan Bedahan Depok. Ada di dalam surat itu? Ada. Tanda tangan Ketua RT, RW? Iya, ada cap matnya, apa? Cap lurahnya? Iya. Oke. Udah, habis? Iya Pak, saya kira itu emang aku nggak nyari tanggal per tanggalnya, aku kira dijadiin satu dulu tugasnya, jadi aku cuma mengerjakan itu. Ya, nanti saya share. Saya perbaikin lagi nanti. Ya, nanti saya share video saya dari kelas-kelas lain biar melengkapi tekniknya ya. Iya. Udah ya? Udah nggak ada lagi? Iya Pak, saya cuma mengerjakan Sudah itu. Pak. Kelompok berapa sih? Kelompok Sudah, 1 Pak. udah nggak ada lagi ya? Iya, ada satu lagi. Iya, kami bertiga untuk Rima dan saya itu yang kita yang mengerjakan yang tadi Pak. Oke, kayaknya malam ini cuma bisa cukup sampai 2 kelompok nih. Ya, berarti minggu depan kita lanjut ke kelompok 3 dan kelompok berapa kelompok ya? 4 ya? 6 kelompok Pak. 6. Ya. 3 dan kelompok 4, tapi gitu ya, tapi sambil menunggu minggu depan, kalau ada kelompok yang mau paparan, misalnya Pak saya mau paparan malam ini jam sekian, monggo gitu ya. Nanti kita cari waktu bareng-bareng, misalnya jam berapa, tanpa harus menunggu minggu depan, gitu ya. Jadi biar bisa lebih cepat jalannya gitu. Sepakat nggak? Baik Pak, setuju Pak. Ya, oke. Ini hadir semua ya? Dia Hadir cuma semua ya? 17 orang nih Pak, berarti belum lengkap. 18, 17 orang. Terusnya 20 Pak. Biasanya ya 20. sudah, ya kita anggap lengkap aja lah. Oke, kalau sudah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup 5 menit lagi. Nggak ada? Mas Ahmad cukup jelas? Cukup Pak. Ya. Untuk sementara cukup Pak. Ya. Iya Pak. Kelompok lain Cukup, Pak, ini cukup. ya. Oke, kelompok lain sekalian mempelajari. Nanti kalau ada kurang-kurangnya buru-buru dilengkapi gitu ya. Baik Pak. Oke, Siap, Pak. maaf, sebentar dulu. Saya mau share ini dulu ya. Nilai. Jadi ini mohon yang kelompok 3 diabaikan, itu punya kelompok lain belum saya ganti. Ya. Jadi nanti sistemnya seperti ini. Nilai ini ada 14 kali pertemuan. Ya. Setiap kali paparan tuh nilainya 10. Nah, nanti setelah 10, di sini kan berarti nanti ada 140 ya. Ada 140, nanti langsung kebagi di sini jadi 70 untuk nilai tugas yang sebagai komponen nilai akhir. Nanti kalau misalnya masuk UAS, anggaplah masuk UAS 60 gitu ya. UTS 60, UAS misalnya anggaplah 50 gitu ya. Nah, inilah nilai aslinya nanti. Nilai asli ini nggak saya masukin ke SIAK. Saya nggak laporin nilai asli. Cukup tahu kita aja. Ya. Yang jelas nilai aslinya saya pasti sudah saya update tuh. Ya. Jadi saya cuma pengen tahu nilai aslinya berapa sebenarnya. Dan nanti saya akan share supaya teman-teman juga tahu berapa sih nilai asli saya gitu ya. Nah, kira-kira begitu nanti sistem penilaiannya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak. Terima kasih.
Oke ya. Kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Ya Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. silakan. Terima kasih Pak. Ya, ya.